Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sujatmoko, SPDMM, dosen tetap pada program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekaderma Indonesia dengan NIDN 04 13 01 8802 atau NUPTK 544 576 66671300732 dengan penuh tanggung jawab dan komitmen pada pengembangan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di STIE Ekaderma Indonesia pada khususnya. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2024-2025. dengan beban studi sebesar 3 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah inti pada keilmuan manajemen. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip keaktifan mahasiswa. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mewujudkan keterampilan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan pembelajaran mata kuliah CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring melalui platform online melalui Learning Management System atau LMS, yaitu siakat.ekaderma.ac.id. Mahasiswa juga dapat mengunduh perangkat pembelajaran seperti rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi melalui sistem ini. Untuk metode pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Lanjut capaian pembelajaran atau CPL dalam mata kuliah ini. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan integritas moral atau S1. Lalu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu manajemen atau KU1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur KU2. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah manajerial di bidang sumber daya manusia secara profesional atau KK1. Selanjutnya, menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip dasar manajemen sumber daya manusia atau P1. Adapun CPMK dari manajemen sumber daya manusia meliputi 1. Menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan tujuan manajemen SDM dalam organisasi. 2. Menganalisis proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. 3. Menjelaskan sistem manajemen kinerja kompensasi dan hubungan industrial. 4. Mengevaluasi kebijakan dan praktik SDM berdasarkan perspektif strategis dan hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya yang kelima, menunjukkan sikap profesional, integritas, dan kerjasama dalam menyelesaikan studi kasus manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, sub CPMK, menjelaskan definisi dan ruang lingkup manajemen SDM. Yang kedua, menguraikan fungsi-fungsi utama manajemen SDM. Yang ketiga, menganalisis proses perencanaan SDM. Yang keempat, menjelaskan proses rekrutmen dan seleksi SDM. Yang kelima, menganalisis tantangan dan kebijakan SDM strategis. Yang keenam, menjelaskan hubungan industrial dan serikat pekerja.
Yang ketujuh, menguraikan sistem kompensasi dan benefit. Yang kedelapan, menjelaskan konsep dan sistem manajemen kinerja. Yang kesembilan, menjelaskan proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kesepuluh, mengevaluasi aspek hukum ketenagakerjaan dalam praktik SDM. Yang kesebelas, menjelaskan isu-isu kontemporer dalam manajemen SDM. Yang ke-12, menunjukkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan SDM. Yang ke-13, bekerja sama dan menyelesaikan tugas kelompok studi kasus. Yang ke-14, menyusun laporan dan presentasi dengan argumentasi yang logis dan kritis. Selanjutnya, ruang lingkup materi. 1. Konsep dasar dan ruang lingkup MSDM. Yang kedua, fungsi-fungsi utama manajemen SDM. Yang ketiga, perencanaan dan analisa kebutuhan SDM. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kelima, kebijakan dan strategis SDM. Yang keenam, kompensasi dan tunjangan. Yang ketujuh, hubungan industrial dan serikat pekerja. Kedelapan, sistem manajemen kinerja. 9. Pelatihan dan pengembangan SDM. 10. Hukum ketenagakerjaan. 11. Isu kontemporer dalam MSDM. 12. Etika dalam MSDM. 13. Kolaborasi dalam studi kasus MSDM. 14. Penyusunan laporan dan presentasi. Adapun penilaian mahasiswa terdiri dari 4. Yang pertama, absensi sebesar 10%. Kedua, tugas mahasiswa sebesar 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester 30%. Keempat, ujian akhir semester 40%. Adapun metode pembelajaran meliputi 4. 1. Ceramah interaktif. Kedua, diskusi kelompok. Ketiga, studi kasus. Keempat, presentasi mahasiswa. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kita melanjutkan materi sebelumnya, materi sesi ke-8. Masih ada yang ingat? Sesi ke-8 apa? Oke, penilaian kerja. Apa yang masih kalian ingat tentang penilaian kerja? Ada yang bisa kasih tahu? Ya, Mbak. Apa, Mbak? Penilaian kinerja itu suatu proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama periode tertentu. Ya, penilaian kerja atau disebut dengan performance. Performance itu adalah penilaian kalian sebagai karyawan. Nggak usah jauh-jauh sebagai karyawan. Di sini kalian sebagai mahasiswa, itu ada penilaian sebagai mahasiswa, betul? Betul. Ada UTS, ada UAS, ada tugas-tugas kelompok maupun tugas mandiri. Itu yang disebut dengan performance atau penilaian kinerja. Kalian dari kecil, dari siswa, mahasiswa, kerja, bahkan kalau kalian juga mandiri dalam arti kata kalian punya usaha sendiri pun, kalian akan mengevaluasi itu day by day, week for week, atau month for month. Jadi kalian di situ melihat dan mengevaluasi tentang penilaian kinerja diri kalian, penilaian kinerja perusahaan kalian, maupun penilaian penilaian keuangan kalian. Di sini di sumber daya manusia, kita akan lanjutkan di pertemuan ke-9 ini, yaitu pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Oke, kita lihat di sini pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Ada yang tahu pengembangan seperti apa, pelatihan seperti apa? Menurut kalian pengembangan pada pelatihan sumber daya manusia ini seperti apa yang kalian tahu dalam aplikasinya sehari-hari? Ada yang tahu? Kalian sebagai, mungkin di sini ada yang sudah kerja atau ada yang sudah tahu pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia itu seperti apa? Yuk, seperti apa? Contohnya seperti apa pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia? Oke, kita lanjut. Kalau belum tahu, kita lihat definisinya dulu di sini. Pelatihan dan pengembangan
sumber daya manusia. Kita lihat bahwa upaya yang perusahaan lakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Ada yang tahu maksudnya di sini apa? Mbak Nisa tahu? Apa nih? Pelatihan dan pengembangan SDM adalah upaya yang perusahaan lakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya dengan tujuan mencapai sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Pak, Maksudnya Pak? ya, Mas. Maksudnya itu diadakannya pelatihan dan pengembangan tentunya untuk mengupgrade manusia tersebut untuk mencapai titik di mana diharapkannya semoga SDM tersebut bisa berkualitas bertanya. Good. Pada dasarnya seperti itu. Makanya dilakukan terus di dalam sumber daya manusia itu dilakukan asesmen terus. Dilakukan terus research and development untuk suatu produk yang bagus dalam produk dan sumber daya manusia itu akan dilakukan evaluasi terus. Kita bisa lihat bahwa bayangkan kalau kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan dengan adanya inovasi lalu kita tidak mengupgrade knowledge kita, apa yang akan terjadi? Ketinggalan kan? Ya, kita akan menjadi SDM yang tertinggal. Sedangkan visi misi kita nanti di Indonesia ini 2024-5 ini bahkan Indonesia itu menjadi negara yang unggul gitu. Ini yang dimulai dari sekarang, pelatihan dan pengembangan SDM. Bayangkan kemarin sudah ada woro-woro di mana kita akan digantikan oleh sistem AI. Kalian sudah tahu kan? Bayangkan kita ngetek tol aja sekarang sudah jarang ada manusia kan? Semuanya sudah kita pakai alat. Bayangkan kalau kita tidak bisa lebih pintar dibandingkan dengan AI tersebut, apa yang terjadi? Iya, akan tergantikan oleh sistemnya, akan tergantikan oleh alat kan? Dan ini yang dikhawatirkan. Bayangkan di sebuah industri kalau itu sudah bermain alat doang, lalu kita menjadi apa nanti? Hanya jadi penonton kah? Atau kita juga mau ikut berperan? Kalian pilih yang mana sebagai generasi muda? Berperan kan? Ini yang akan kita terjadi dan kita harus jelaskan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM ini sangat kompleks dan penting bagi kita semuanya. Jangan pernah kita tutup mata untuk melakukan upgrade knowledge kita, gitu. Upgrade skill kita, untuk kita tahu dan kita tidak boleh kalah dengan SDM dari luar. Kita jangan menyalahkan SDM dari luar lebih cepat dan lain-lain, sedangkan kitanya yang merasa lebih lambat. Seperti itu. Lanjut, di sini ada peran utama SDM. Sumber daya manusia, terutama yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dengan memaksimalkan potensi individu melalui manajemen yang efektif. SDM juga bertanggung jawab atas berbagai tanggung jawab dan aktivitas yang membantu organisasi berjalan lancar, seperti perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Kita lihat di sini peran utama SDM. Pelaksanaan, di sini ada pelaksanaan agar berjalan dengan lancar. Seperti apa sih pelaksanaan dalam peran utama SDM untuk dalam suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar? Seperti apa pelaksanaan yang baik menurut kalian? Ada yang tahu? Coba lagi. Pelaksanaan tentunya SDM harus dilatih terlebih dahulu. Apabila juga ingin melakukan sebuah pelaksanaan, tentunya kita juga harus dilatih dan juga pengawasan secara ketat gitu ya, agar pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar. Walaupun ya kita nggak bisa menghindarkan dari kesempurnaan ya, jadi tetap harus ada namanya evaluasi berulang kali. Good. Implementasinya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ini pinter banget nih. Implementasi keseharian bagi yang sudah bekerja sini. Ada yang sudah bekerja Pak saat ini? Oke, apa implementasinya dari pelaksanaan peran dari SDM ini untuk menjadi efektif? Apa sih? Tadi sudah disampaikan. Walaupun memang ada evaluasi di dalam suatu upgrade knowledge tersebut tidak sempurna, tapi terus mau upgrade dan lain-lain. Apa nih pelaksanaan yang seperti apa? Biasanya yang sudah bekerja di kantor kalian atau di organisasi kalian, biasanya contohnya seperti apa? Gampang loh ini. Training. Ya? Training. Apa?
Siapa? On the job training. Oke, good. Itu dia. Itu jawabannya. Jadi, kalau kalian tahu, sebelum kita masuk di dalam suatu perusahaan, pasti ada on job training atau OJT. Dilihat, dievaluasi nggak dalam 3 bulan? Pantas nggak misalnya kalian bisa masuk nggak di dalam perusahaan tersebut? Dalam implementasinya atau pelaksanaannya, dilihat dulu dari 3 bulan tersebut. Kalau memang baik, pasti dia akan naik menjadi 6 bulan. Biasanya seperti itu. Lalu kalau 6 bulan ini masuk dalam kriteria organisasi tersebut dan SDM tersebut memang mumpuni, biasanya naik dalam 1 tahun saat ini. 1 tahun sudah lulus semuanya, biasanya akan kontrak kerja tetap atau memang ada kontrak kerja bertahap. Betul? Oke. Lanjut. Oke. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Di sini yang pertama adalah memperbaiki kinerja. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM dalam suatu organisasi itu jelas sekali memperbaiki kinerja karyawan. Yang tadinya semisalnya kalian masuk terlambat 5 menit, bahkan terlambat 1 menit, pasti di perusahaan atau organisasi yang kalian akan naungi atau yang sudah dinaungi, pasti ada reward and punishment. Pasti ada. Ketika kalian telat, bahkan 1 detik aja, biasanya akan ada pemotongan-pemotongan gaji atau tunjangan. Disinilah peran dari SDM, memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja untuk apa? Untuk karyawan tersebut agar disiplin, agar transfer knowledge-nya itu memang berjalan dengan efektif, yang intinya nanti akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Lanjut, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Kita di saat ini dituntut untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dari diri kita sendiri dulu. Bayangkan, peran AI saat ini sudah mulai mengancam kita, mengancam SDM yang ada di Indonesia bahkan global di dunia. Kalau dari diri kita saja sudah tidak mau meningkatkan inovasi dan kreativitas, bayangkan 10 tahun ke depan yang bekerja bukan kita lagi. Bahkan video aja sekarang sudah kita bisa dibuat dari AI, sudah menyerupai kita, betul? Ini, kita harus tingkatkan inovasi dan kreativitas. Jangan kalah dengan pekerja asing dan AI. Karena musuh dari SDM kita, SDM lokal kita hanya 2 itu aja. Pekerja luar dan AI untuk saat ini yang luar biasa masif sekali perkembangannya. Oke, mengurangi biaya atau cost. Dalam suatu organisasi atau perusahaan saat ini, efisiensi cost atau biaya tersebut sangat penting sekali. Entah sekarang mungkin ada pengurangan jam lembur, jam kerja, lembur yang mungkin tidak dibayar. Adanya operasional cost yang lain seperti adanya menggunakan robotik dan lain-lain. Ini loh, mengurangi biaya. Padahal di zaman kita tarik 10 tahun, 15 tahun ke belakang, ini yang diharapkan oleh suatu seorang pekerja. Mengharapkan ada biaya ekstra untuk mereka extend. Sejam 2 jam mereka berharap mereka dibayar. Bisa mereka untuk membeli susu di rumah, bisa mereka untuk transportasi dan lain-lain. Tapi faktanya saat ini perusahaan atau organisasi itu sudah mulai mengurangi cost-nya demi efisiensi budget mereka tetap berjalan efektif. Ini poin 1, poin 2, dan poin 3 ini saling berkorelasi. Kenapa? Kalau kita tidak upgrade knowledge, kita tidak meningkatkan inovasi dan kreativitas, impact-nya adalah mengurangi biaya dari organisasi tersebut. SDM kita yang akan terkena dampaknya, atau pribadi kita yang akan kena dampaknya. Poin 4, mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu. Organisasi mempunyai tujuan dan kita secara individu pun punya tujuan. Organisasi mempunyai tujuan. Kita lihat, biasanya dia di 6 bulan dan 1 tahun. Seperti apa tujuan dari organisasi tersebut? Tercapai nggak target mereka? Sama seperti individu pun. Pasti kalian bekerja, ingin menaik jabatan dan naik gaji kan? Tidak mungkin di satu level yang sama. Ini yang disebut dengan tujuan dari organisasi dan tujuan individu. Tujuan individu di sini adalah untuk kita selalu bertransformasi dari karyawan yang biasa menjadi karyawan yang luar biasa. Seperti itu. Oke, yang kelima, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Ada yang tahu meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja seperti apa? Contohnya?
Jadi meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Mungkin berupa reward atau bonus. Reward atau bonus bisa. Lalu motivasinya? Ujian, mungkin berupa ujian. Motivasinya ini nggak kebalik. Kepuasan itu di pujian, Oh iya. motivasinya adalah reward. Iya. Kebalik kan nih kira-kira? Ya, betul Mbak. Good. Jadi kepuasannya itu adalah apa? Ujian. Pujian. Ujian. Kalau kita diberikan nilai baik dalam asesmen perusahaan, kinerja kita baik, disiplin kita baik, pasti kita akan mendapat pujian. Lanjut, motivasi kerjanya apa? Pasti ada reward. Reward ini tidak hanya berbentuk materi. Terkadang kenaikan jabatan, ada reward tunjangan, ada tunjangan itu bisa tunjangan kalian mendapatkan kendaraan dinas, kalian dapat perjalanan dinas, tidak serta-merta hanya sebatas uang. Di sini kepuasan dan motivasi kerja itu dalam bentuk tersebut. Jadi kalian menjadi sumber daya manusia yang efektif, unggul, harus seperti itu. Tidak hanya monoton masuk, absen, selesai, pulang. Jadi kalian harus upgrade, harus termotivasi, harus mencapai target yang diinginkan oleh organisasi maupun individu pribadi. Lanjut. Oke, faktor dalam pengembangan dan pelatihan. Ada 5. Efektivitas biaya, konten yang diinginkan, kesesuaian fasilitas, kesempatan dan kemampuan pelatih, prinsip dan pembelajaran. Efektivitas biaya, ada yang paham? Ada yang tahu? Apa yang disebut dengan efektivitas biaya? Yuk. Silakan. Efektivitas biaya, konten yang diinginkan, kesesuaian fasilitas, kesempatan dan kemampuan pelatih, prinsip pembelajaran. Ada yang tahu? Efektivitas biaya? Efektivitas biaya? Ya, faktor dalam pengembangan dan pelatihan. Efektivitas biaya. Jelas organisasi tidak mau mengeluarkan uang yang besar hanya untuk pengembangan diri SDM yang rendah. Sudah diberikan motivasi, sudah diberikan pembelajaran, sudah diberikan training, tapi SDM tersebut masih berpikiran atau berperilaku rendah. Yang kalian sudah lihat tadi, bahwa asesmen itu terjadi di 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau berakhir kontrak. Yang sudah jelas saat ini, ketika SDM itu tidak mampu untuk mengikuti organisasi tersebut, maka akan tersingkir secara tidak langsung. Ini yang harus kita hindari saat ini, karena memang ketat sekali untuk persaingan-persaingan yang ada di Indonesia terutama dan global pada umumnya. Lalu konten yang diinginkan, kita lihat konten yang diinginkan saat ini adalah organisasi ingin suatu organisasi atau perusahaan hanya ingin mendapatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Secara prinsip bahwa ketika kalian keluar, yang diharapkan dari kampus ini, kalian menjadi seorang akuntan kah, atau seorang SDM yang unggul kah dari bidang manajemen kah, ini yang dibutuhkan oleh organisasi. Kalau keluar sebagai marketing, harus menjadi marketing yang unggul. Gitu. Ini yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Lanjut, kesesuaian fasilitas. Sesuai bahwa organisasi tidak serta-merta tidak memberikan fasilitas untuk SDM yang baik. Yang sudah pasti bahwa kalian sudah masuk dalam suatu perusahaan akan memberikan fasilitas yang sesuai dengan harapan. Apa aja fasilitasnya? Yang dibutuhkan dari seorang karyawan atau SDM yang unggul, yang pasti adalah pertama adalah fasilitas kerja yang baik. Yang kedua, adanya fasilitas kesehatan yang mumpuni bagi dirinya maupun keluarganya. Betul? Lalu fasilitas penunjang yang lainnya ketika kalian sudah di level yang lebih tinggi. Lanjut, kesempatan dan kemampuan pelatih. Ini yang selalu harus di-upgrade, bahwa kalian tidak hanya menjadi seorang karyawan, tetapi juga harus naik tingkat menjadi yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai ke tahap supervisor atau manajer di dalam suatu organisasi. Terakhir,
adalah prinsip pembelajaran, bahwa kalian menjadi seorang karyawan atau SDM yang baik itu harus terus belajar di setiap waktunya. Tidak hanya menerima materi dari perusahaan tersebut satu waktu. Oke. Prinsip peningkatan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada partisipasi, kedua repetition, ketiga relevance. Partisipasi. Ada yang tahu kenapa di sini ada prinsip peningkatan pelatihan dan pengembangan, ada partisipasi? Seperti apa partisipasi dalam peningkatan pelatihan dan pengembangan? Oke. Partisipasi dalam peningkatan pelatihan dan pengembangan di sini adalah ketika kalian diberikan waktu dan kesempatan oleh perusahaan atau organisasi untuk upgrade knowledge kalian, lakukan itu. Mau dimanapun kalian diberikan ilmu baru, lakukan itu. Banyak saat ini SDM-SDM yang ayo dikasih training A, dikasih training B, dikasih training C, mereka tidak mau gerak karena mereka berpikir bahwa saya sudah digaji ini, saya mau kerja ini, selesai lalu pulang. Tidak bisa seperti itu. Ini berkaitan dengan repetition dan relevan, bahwa apa yang kalian lakukan nanti kalian dapatkan hasilnya, digaji, diberikan reward, dan diberikan motivasi kerja oleh perusahaan tersebut. Lanjut, ada feedback. Feedback di sini adalah umpan balik antara perusahaan atau organisasi dengan kalian. Makanya di sini sering kalian lihat serikat-serikat pekerja di dalam suatu organisasi. Nah, disinilah kalian bisa melihat bahwa pentingnya feedback antara organisasi dengan karyawan. Agar apa? Agar terjadinya simbiosis mutualisme yang baik antara karyawan dengan organisasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Oke, maksud dari analisis kebutuhan itu adalah organisasi pasti akan melihat, akan menganalisis dulu kebutuhan, berapa kebutuhan dari SDM dalam suatu bidang. Gitu. Berapa dalam kebutuhan bidang marketing, hanya 2 plotting, misalnya 2 orang, atau misalnya 2 orang itu terbagi lagi menjadi beberapa tim. Ini yang disebut dengan analisa kebutuhan. Jadi SDM, kalian suatu saat menjadi HRD, bisa menganalisis berapa kebutuhan yang harus kalian plot untuk dalam suatu bagian. Boleh? Terus kalau misalkan perbedaan pelatihan sama pengembangan itu apa sih? Perbedaan yang benar-benar perbedaan pelatihan dan pengembangan. Kita lihat, di sini pengembangan sudah masuk ke arah improvement. Pelatihan ini berarti belum mengerti. Pelatihan ini adalah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Pengembangan yang sudah bisa menjadi lebih bisa. Jadi kalau kalian dilatih, saat ini dilatih kalian dalam suatu perusahaan untuk bisa melakukan tahap A. Ketika kalian sudah bisa tahap B, A, mau nggak kalian lompat ke tahap B? Ini yang membedakan antara pelatihan dan pengembangan. Pengembangan itu wajib hukumnya di dalam suatu pelatihan dan pengembangan SDM. Kita harus bertransformasi hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Karena informasi tersebut tidak akan putus sampai di sini. Kita harus upgrade knowledge day by day. Oke, saya rasa cukup. Kita akhiri pertemuan ke-9 ini. Jangan lupa kalian presensi di Siaka. Materi ini sudah diupload di Siaka, jadi kalian bisa baca-baca lagi, dan tugas juga sudah diberikan di Siaka. Kita kumpulkan tugas dalam waktu 3 hari ke depan di Siaka. Nanti kita akan cek di minggu depan di pertemuan ke-10. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.